mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita sebelum Isya tadi, kita sudah bersama-sama ngaji Quran surat Ali Imran juz 4 ayat 166, 167 dan ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an yawmal taqal jam'an fa bi'idhnillahi wa liya'lamal mu'minin wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma'idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa an Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum, dan apa yang menimpa kepada kalian kapan yaumal taqal jam'ani, pada hari di mana berkumpul bertemu dua pasukan, dua golongan, dua kubu. Fa bi'idznillah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa liya'lamal mu'minin, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara kalian yang jadi orang-orang yang beriman. Wa liya'lamal ladzina nafaqu, dan apa lagi tujuannya orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah kok kalah mereka. Wa liya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara kalian yang jadi orang munafik. Kalau jenengan perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan salah satu dari keindahan sastra. Jadi orang beriman dengan orang munafik tidak dikumpulkan dalam satu kalimat. Allah pisah menggunakan ayat. Jadi orang-orang beriman sendiri, orang munafik sendiri. Ya. Waliya'lamal ladzina nafaqu, bahkan kalau kita gabung harusnya masih nyambung kalimatnya. Tapi Allah nggak ingin disambung. Karena beda kedudukan antara orang beriman dengan orang munafik. Walaupun orang munafik ini dikatakan mereka beriman kepada Allah, nyatanya dalam hati tidak beriman kepada Allah. Ya. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada orang-orang munafik ini, ta'ala qatilu fi sabilillah, marilah kita berperang di jalan Allah. Awidafa'u, kalaupun tidak kalian berperang karena Allah Subhanahu wa taala, minimal bertahanlah karena untuk diri kalian sendiri. Apa yang mereka katakan? Qalu, mereka berkata, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, jikalau kami tahu kalau ada peperangan, kami pasti akan ikut.
jarak antara Mekah, antara Madinah ke Padang Uhud itu lumayan jauh. Dengan yang pernah umroh, dengan yang pernah haji, perjalanan bukan hanya jauh, panas. Jadi berangkat ke sana ini biasanya naik bis, naik mobil. Ya, kalau jalan bisa syukur kuat. Ya. Nah, karena perjalanan yang agak sedikit jauh, maka orang-orang munafik ini nggak mungkin dong mereka bilang seperti ini. Kamu takut mati, kamu nggak usah ikut perang ya. Seperti itu. Enggak. Mereka alasannya bagaimana? Ini kan kita sudah berjalan jauh, tapi kan nggak ada musuh. Kita nggak melihat musuh dari tadi. Jadi karena kita nggak lihat musuh, kita anggap aja nggak akan terjadi perang. Udah kita pulang saja. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Kalau dikatakan mereka ini orang kafir, bukan. Nyatanya mereka di Madinah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi pada hari itu kata Allah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu mereka lil kufri yauma idzin aqrab. Mereka lebih dekat kepada kekafiran minhum lil iman daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan apa yang ada di dalam, mereka mengatakan dengan lisan, dengan mulut-mulut mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang sebetulnya dalam hati mereka itu tidak ada. Wallahu a'lam bima yaktumun, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Kenapa kok kalimatnya lebih mengetahui? Pak, kalau saya sekarang mau cerita sama jenengan, ajak bicara tentang diri kita masing-masing, mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Jawabannya Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kira-kira saya sakit apa ya? Belum tentu tahu lagi kita. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Wallahu a'lam bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Siapakah mereka itu? Alladzina qalu, orang-orang yang mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka yang ada di Madinah. Mereka pulang nih, nggak jadi ikut berperang. Sampai mereka di Madinah, waqa'adu, mereka duduk sambil berkata kepada saudara-saudara mereka, lau ata'u nama kutilu. Lihatlah itu Muhammad dan golongannya. Kalaulah mereka tadi nggak jadi ikut berperang, kalaulah mereka taat sama kita, nggak akanlah mereka terbunuh di sana. Nah, itu dia. Orang munafik ini begitu menyusahkan mereka. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai jadi seperti orang-orang munafik. Jangan, kalau perhatikan, orang munafik ini tak lekang oleh waktu. Di setiap organisasi, di setiap kelompok, di setiap negara, di setiap grup, kalau di dalamnya terdapat satu saja orang munafik di sana, pasti berat untuk maju, pasti berat untuk jadi orang sukses, berat. Nah, gitu. Makanya kalau boleh orang lain kita nggak tahu, yang penting diri kita dulu, jangan sampai jadi orang. Qul fadra'u an anfusikum, katakanlah wahai Muhammad, fadra'u an anfusikum, maka hindarkanlah dirimu. Hindarkanlah anfus itu jiwa-jiwa dari kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menggunakan kalimat jikalau kalian benar, coba kalian hindarkan diri kalian dari kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sering banget mengingatkan kepada kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang datang bukan kita, yang datang kepada kematian itu bukan kita, tapi kematian yang datang kepada kita. Tidak selamanya orang yang berperang pulang mati, enggak. Kadang-kadang ada orang yang tiduran di rumahnya, di ranjang, pagi-pagi tiba-tiba sudah nggak ada. Ya. Ada orang yang nganterin istrinya naik mobil, istrinya, mas berangkat ke pasar, dia tandain lagi ini. Istrinya habis belanja, balik ke mobil, dibuka mobil, dan dia sudah nggak ada. Artinya kematian bukan karena perang, bukan juga karena usia tua, kematian karena ajal yang sudah datang. Nah, seperti itu ya. Jadi
Gak ada permasalahan ini karena kemarin saya berjihad di jalan Allah makanya saya bisa mati. Tidak. Kematian akan datang walaupun kita nggak suka. Kematian akan datang walaupun kita nggak ridho. Kematian akan datang kapanpun dimanapun. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kematian. Ya. Maka dalam Al-Quran kan Allah sampai menambahkan walaupun kuntum fi burujin musyayyad. Walaupun kalian berada di dalam satu benteng, satu pertahanan yang kokoh pula, kalau sudah waktunya mati. Ya. Makanya sekarang orang-orang barat mulai bangun Pak. Kalau jangan mau lihat di Google namanya bunker anti kiamat. Mereka tahu kalau kiamat ini akan datang, mereka tahu dan mereka percaya. Kalau nggak percaya Pak nggak mungkin bangun bunker anti kiamat tadi. Karena mereka percaya, mereka tahu kalau akan terjadinya kiamat, maka mereka bangun juga bunker anti kiamat. Ya. Padahal mereka tahu kalau dunia ini akan hancur, gunung-gunung seperti bulu-bulu berterbangan. Mana yang lebih kuat? Buatan kita atau gunung yang Allah ciptakan di sana? Sebegitu besarnya, sebegitu kuatnya, kokohnya gunung tadi itu. Sampai dalam Al-Quran itu gunung-gunung itu dijadikan pasak bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah akunya manusia. Mereka sengaja lihat planet mana ya yang bisa kita singgahi. Nanti kalau bumi ini hancur, mereka tahu bumi akan hancur, mereka tahu. Makanya dari sekarang mereka lihat mana nih planet yang bisa kita gunakan untuk kita singgah di sana. Itulah manusia. Makanya kalimatnya wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui daripada kalian sendiri. Qul fadra'u an anfusikumul maut, katakanlah wahai Muhammad, maka hindarkanlah, jauhkanlah diri dari kalian dari kematian jika kalian adalah orang-orang yang di pembahasan kita sebelumnya minggu lalu kita masih membahas tentang perang Uhud. Dalam perang Uhud ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah pelajaran di mana kaum muslimin ditimpa musibah. Jadi musibah tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang kafir, kepada orang beriman pun juga. Sudah beberapa kali kita ini bahas dalam Al-Quran bahwasanya orang yang selama dia hidup di dunia, dia pasti akan ditimpakan ujian, ditimpakan cobaan. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 kata Allah gini, ahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa yamhaqul kafirin. Kata Allah gini, apakah kalian mengira kalian akan bilang beriman begitu saja dan kalian akan ditinggalkan dan kalian gak akan diberikan ujian? Wa laqad fatanna alladziina min qablikum, orang-orang sebelum kalian bisa diuji, masa kalian gak akan diuji sama Allah? Bahkan Allah juga gak berhenti di situ, Allah kasih kisi-kisinya juga. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan apa saja, dengan sesuatu yang akan membuat kalian ketakutan, dengan sesuatu yang akan membuat kalian kelaparan. Nah, dengan kelaparan, orang-orang yang kalian sayang akan selamanya hidup di dunia. Orang-orang yang kalian sayang ada kalanya mereka meninggal dunia. Kebun-kebun yang kalian sayang setiap bulan, setiap tahun, setiap satu semester biasanya panen. Ustaz, saya punya kebun bongkar, biasanya kalau panen itu 25 ton ada ini. Ada kalanya Allah uji dengan kebunnya yang biasanya 25 ton. Nah sekarang jangankan 1 ton aja gak ada. Nah, seperti itu. Allah kasih dia ujian. Tapi apa belakangnya? Wa basyiris shabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Dalam Al-Quran kan Allah bilangnya seperti itu. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Dan kalian minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Kalau Allah berikan ujian, Allah berikan solusi. Kalau Allah berikan cobaan, Allah berikan jalan keluar. Tapi jalan keluarnya ada saatnya, ada waktunya. Kan seperti itu. Kalau pabrik itu menciptakan gembok, pasti pabrik itu juga menciptakan kuncinya. Masa ya mau kasih gembok saja nggak dikasih kuncinya, terus sudah apa kan seperti itu. Nah Allah pun sama seperti itu. Allah berikan kepada manusia
manusia itu ujian, Allah juga berikan solusi. Bagaimana syaratnya? Kita ikhtiar dulu, kita berusaha dulu, baru itu kita bertawakal kepada Allah, kita sabar. Nah, sudah kita sabar, ya Allah, pokoknya ya Allah sore ini harus selesai ya Allah, kalau enggak saya enggak ridho ya Allah. Nah ini kan hambanya enggak pantas bilang seperti itu. Ya, makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian sabar dulu. Kalau sudah sabar kalian minta tolong sama Allah, ya Allah, saya ini tersiksa ya Allah, ujian saya banyak ya Allah, jangan berikan solusi ya Allah, jangan berikan jalan-jalan keluar ya Allah. Bis-shalah, kita habis sabar, kita cari hubungan kedekatan dengan Allah. Nah, pada ayat yang kita bahas dari minggu lalu hingga minggu sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dua macam akibat atau dua macam sebab kegagalan dalam kita berusaha atau dalam kita berkelompok bersama. Ya. Kalau minggu lalu digambarkan seorang yang sudah berusaha akan gagal apabila tidak taat kepada pemimpinnya. Kan kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, kemudian taatlah kepada Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan yang mempunyai urusan, yang menjadi pemimpin kalian saat itu. Kalau dia masih jadi anak, maka dia wajib taat kepada orang tua. Kalau dia sudah menjadi seorang istri, dia wajib taat kepada suaminya. Kalau dia menjadi seorang pegawai, dia wajib taat sama pimpinan dia. Nah, seperti itu. Kalau dia menjadi warga negara, dia harus taat kepada presiden atau dia taat kepada kaisar atau kepada sultan dia. Nah, seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiu wa taatlah kepada Allah wa Rasul, dan kepada Rasulnya, baru kepada ulil amri. Kenapa diurutkan jadi tiga seperti ini? Karena yang pertama kali mesti diprioritaskan adalah Allah dulu. Gak langsung memimpin kita. Kalau pemimpin kita bilang jangan sholat, jangan dituruti, taatilah kepada Allah dulu, baru kepada pemimpin kita. Jangan sholat kalian, jangan puasa kalian, insya Allah gak ada yang seperti itu. Ini hanya permisalan dari saya. Nah, yang kedua, sebab kita untuk tidak berhasil dalam melakukan sesuatu atau sebab kita ditimpa oleh musibah yang kedua adalah biidznillah, dengan izin Allah. Ada kalanya cobaan datang itu karena perilaku kita atau dikarenakan dikarenakan kelakuan kita. Ada juga karena ujian itu datang bukan karena perilaku, bukan karena kelakuan kita, tapi karena memang saatnya sudah datang. Ya. Padahal kita dari rumah, motor sudah kita latih, oli sudah kita ganti, spare part sudah kita perbaharui, ya. Tiba-tiba di tengah jalan ngantuk. Siapa orang yang mau ngantuk di tengah jalan? Tiba-tiba jatuh dari motor, jatuh dari mobil, ya. Gak pernah ada yang tahu, gak pernah ada yang minta. Nah, ini yang disebut dengan musibah, yang tidak kita lakukan dan yang tidak kita minta sebelumnya. Nah, dengan musibah atau dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu, waliya'lamal mu'minin, Allah ingin mengetahui apakah kita ini jadi orang beriman, apakah kita ini jadi orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, tadi sudah kita sebutkan di awal, jadi orang beriman kalau dapat musibah selalu ingat kepada Allah. Kalau kita dapat musibah, dapat ujian, gak langsung marah-marah, kita nyalakan orang lain, kita gak terima terhadap diri kita sendiri, penyesalan yang berlebihan. Bicara tentang berlebihan, Pak, menurut saya masih ingat hadisnya. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal ghuluw fiddin, fa inna ahlaka man qablakum al-ghuluw fiddin. Kata Nabi gini, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Fa inna ahlaka man qablakum al-ghuluw fiddin, maka sesungguhnya kaum sebelum kalian hancur dikarenakan berlebihan dalam beragama. Saya kasih contoh, maksudnya berlebihan dalam beragama ini seperti apa?
menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian istirahat untuk tidur. Tapi ada orang yang kalau malam nggak mau tidur. Saya mau Pak Ustaz, malam ini saya mau tahajud saja, saya nggak mau tidur. Ini namanya berlebihan dalam beragama. Kalau memang malam mau perbanyak tahajud, berarti tidurnya di awal kan? Setelah Isya jam 8 atau jam setengah 9 sudah tidur, nanti jam setengah 1 bangun. Nah, jadi bukan kok nggak tidur sama sekali, nggak boleh. Ada lagi orang bilang, Pak Ustaz saya nggak mau nikah lah, saya takut nanti kalau nikah saya nggak bisa beribadah sama Allah. Ini juga namanya berlebihan dalam beragama. Nggak boleh. Allah mewajibkan kita untuk menikah, Nabi mensunahkan kita untuk menikah, maka nikah hukumnya menjadi wajib. Jadi nggak boleh ada yang bilang saya nggak mau nikah, saya mau menjomblo aja sampai saya mati. Pak, ini namanya dolim. Baik, ini namanya berlebihan dalam beragama. Udah lama saya nggak bekerja, saya mau fokus beribadah kepada Allah di masjid. Dari pagi sampai malam di masjid terus, ini juga nggak boleh, namanya berlebihan dalam beragama. Punya anak, punya istri, dikasih makan apa anak istrinya? Ya, baik. Ini saya nggak nyinggung siapapun, ini untuk diri kita sendiri. Berlebihan dalam beragama itu maksudnya kita tidak melihat yang lain. Kita nggak memperhatikan kondisi badan kita. Kita tidak memperhatikan kondisi keluarga kita. Ini namanya egois. Ya, baik. Ada juga kalau dalam sosial, kalau dalam keyakinan, pokoknya yang masuk ke surga itu cuma golongan saya. Selain dari golongan saya, fitnah. Nah, misalnya seperti itu. Ini namanya berlebihan dalam beragama. Ini hadisnya sahih. Nanti kalau saya masih ingat saya share. Kalau enggak ya sama. Baik, saya seperti itu insyaallah. Waliya'lamal ladzina nafaqu, selain Allah menguji kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia ini taat kepada Allah, maka Allah uji dia dengan ketaatan dia kepada Allah. Tapi kalau di dalam dirinya ada sifat kemunafikan, maka Allah uji dia agar sifat kemunafikan ini keluar dari dalam diri, biar kelihatan, biar tampak. Apa ciri-cirinya munafik itu? Ayatul munafiki salah ayat atau tandanya orang munafik itu ada 3. 1, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Nah, jadi makanya dalam Al-Quran itu nggak ada orang bilang wahai orang-orang beriman jangan jadi orang munafik, ya nggak ada. Karena walaupun dikatakan seperti itu, nggak pernah ada orang yang merasa kalau dirinya ini munafik. Kadang kalau ceramah di luar, di ceramah di depan bagus. Wahai orang-orang beriman sekalian, marilah kita jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat 5 waktu. Ternyata dia di rumah tidur terus kerjanya. Jadi bahkan sifat kemunafikan ini bahkan dirinya sendiri pun tak tahu. Ya. Tapi kalau melihat orang muda, si A itu munafik, si B itu munafik juga itu, C tambah parah. Ya seperti itu. Baik. Jadi kalau kita mengetahui sifat-sifat ciri-ciri tentang kemunafikan, kita lihat dulu di kita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih contoh kita dalam Al-Quran. Ini loh contohnya orang-orang munafik seperti ini. Ya. Ketika mereka berangkat dari Madinah, ya, sampai di tengah jalan, biar mereka tidak dikira pengecut, setidaknya mereka udah berangkat. Walaupun di tengah-tengah perjalanan mereka kembali lagi mundur, setidaknya mereka punya alasan untuk mundur saat itu. Saat itu Nabi SAW berangkat dengan 1.000 orang pasukan. Di tengah jalan, dari 1.000 itu 300-nya mundur, dipimpin oleh seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ini pulang kembali ke Madinah. Seraya mereka ini berkata, "Lau na'lamu kita lalatalanatu." Kalau kami mengetahui ada peperangan
Tapi berhubung kita ini udah jalan sejauh ini, kita nggak menemukan ada musuh, berarti kan gak ada perang. Udah, daripada sia-sia, mending pulang saja. Nah, itu ya. Padahal aslinya dalam hati mereka tahu sebetulnya yang mereka hadapi itu adalah 10.000 orang. Bagaimana caranya? 10.000 orang melawan 1.000 orang. Ini pasti nanti kami kalau sampai di sana akan terbantai ini. Jangan-jangan nanti sampai sana kalah pula. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka mundur. Dari 1.000 tadi 300-nya mundur. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ini lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati-hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan. Mereka nggak cukup pulang, nggak cukup ngompori orang biar nggak jadi berperang. Alladzina qalu li ikhwanihim, sampai mereka di Madinah mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, waqa'u, mereka sambil duduk mereka berkata, lau ata'u nama qutilu. Lihat itu apa namanya Muhammad dan para sahabatnya. Kalaulah tadi mereka nurut sama kita, gak jadi berperang, gak jadi berangkat ke Uhud, mungkin mereka sekarang akan dibunuh. Nah, seperti itu. Gak cukup mereka mundur dari peperangan, mereka sampai di Madinah, mereka ngompor-ngompori pula penduduk Madinah yang ada. Qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad utusanku, kalau dalam Al-Quran Allah memulai suatu kalimat dengan kalimat kul, tandanya Allah ingin menguatkan posisi Nabi Muhammad sebagai seorang utusan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kasihlah jawaban untuk mereka. Coba kalian hindari kematian, coba kalian jauhi kematian. Ingkun terus shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Jadi orang mati bukan karena ikut berperang, orang mati bukan karena berjihad di jalan Allah. Orang mati memang karena sudah waktunya, sudah ajalnya tiba. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memberikan contoh di sini, contoh orang-orang yang berjihad lalu mereka meninggal dunia, Allah pun menyangkal mati mereka bukan karena berjihad di jalan Allah. Kalau kita gunakan kalimat ini atau kita gunakan pelajaran ini ke bentuk kehidupan kita yang lain, dalam kita berusaha berjuang, kita bekerja, kita mencari nafkah di luar, ada kalanya sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali kita ditawari oleh setan, ya Taufik, kamu sekarang kan berdagang tuh, jangan pakai cara halal, nggak pernah akan jadi kaya kamu. Nah, bagaimana caranya? Cobalah dikit-dikit lah. Nah, seperti itu. Akhirnya dari dikit-dikit tadi lama-lama jadi mungkin. Lama-lama jadi mungkin, ya. Itulah caranya setan untuk membujuk kita. Kita yakini Pak, kalau harta, rezeki semuanya datangnya dari Allah. Kalaupun kita nggak nakal pun, kalau kita nggak membohongi orang pun, kalau kita nggak korupsi, kalau kita nggak curang, kalau kita nggak nyalahi orang pun, kita tetap bisa jadi orang yang kaya. Kalau sudah waktunya, kalau Allah berkehendak, walaupun mustahil pasti bisa. Tapi sebaliknya, walaupun kita curang bagaimanapun caranya, walaupun kita mengambil hak orang lain dari manapun caranya, kalau Allah tidak berkehendak kita jadi orang kaya, nggak bisa. Mustahil, malah habis jadi seperti itu. Jadi kalau boleh terus istiqomahkan kita jadi orang yang baik. Walaupun kelihatannya dalam berbuat baik istiqomah itu sulit, pasti sulit. Kita kan hidup di dunia bukan untuk berleha-leha kan, seperti itu. Kata Imam Syafi'i kalau tidak salah, kata beliau ini, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Saya ulangi lagi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjaranya orang-orang beriman, surga bagi orang-orang yang kafir. Allah itu memiliki 2 sifat.
Satu Rahman, dua Rahim. Maha pengasih, Allah berikan kasihnya ke semua makhluk, mau dia manusia, mau dia hewan, tumbuhan, mau dia batuan, semuanya Allah kasih rezeki. Kalau Rahim khusus buat orang-orang beriman nanti kalau sudah meninggal dunia. Saya punya tetangga kawasan, tetangga saya itu dia nggak beriman sama Allah. Tapi kalau dengan lihat rumahnya 2, istrinya 3, mobilnya 5, tanah di mana-mana dia, kaya, hidupnya enak. Bagaimana kita menjelaskan yang seperti ini? Maka Allah nggak adil? Allah adil. Kalau dia semakin dia berbuat baik, dia rajin sedekah umpamanya, dia rajin menolong orang umpamanya, maka balasan yang dia terima bukan untuk akhirat, di dunia. Semakin banyak dia berbuat baik kepada orang, semakin dia jadi orang kaya di dunia saja. Allah nggak akan berikan dia kenikmatan di akhirat nanti. Itulah maha adilnya Allah. Itulah sifat maha rahmannya Allah. Kita jadi orang beriman, jangan tengok spion-spion yang seperti ini. Kalau kita mau jadi orang beriman yang hati kita terus istiqomahkan kita dalam berbuat kebaikan, pokoknya halal. Kita pernah bahas ya, kita kalau jadi orang beriman Pak, tujuannya cuma 2, hidup mulia, mati sebagai syuhada. Itu saja. Hidup sebagai hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Itu saja. Dunia ini sementara, jangan sampai kita menukarkan dunia yang sementara ini untuk akhirat. Maksudnya kita mencari dunia terus sehingga kita lupa terhadap akhirat. Baik, insyaallah kaji kita sampai di sini. Sebelum saya tutup, saya tausiahkan lagi kepada jenengan untuk menjaga kesehatan. Lagi panas-panas gini Pak, rawan sariawan, rawan batuk. Kalau makan makanan, kalau boleh, kalau itu gorengan, jangan kasih kuah. Jangan gorengan tok. Kalau gorengan tok nanti bisa panas dalam atau nanti bisa karyawan, ya. Ini juga termasuk dari menjaga kesehatan. Ya. Saya minta doa, insya Allah ada ibu dan salah satu sahabat saya yang lagi sakit, lagi lumayan parah, sekarang beliau lagi diinfus di rumahnya. Semoga Allah berikan beliau kesembuhan kesehatan. Semoga doa lagi. Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan ilmu, didekatkan kita dengan rezeki yang halal yang barokah, dijauhkan kita dari segala macam kesedihan, dijauhkan kita dari segala macam mara bahaya, bala, ujian yang tidak bisa kita angkat. Kalau kita punya hajat, semoga Allah kabulkan. Kalau kita di sini atau di rumah ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Kalau kita punya hutang, semoga Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.